Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala mengajarkan kita cara bersyukur, lafaznya pun dari Dia, bukan kita yang membuat. Maka lafaz yang diajarkannya kepada Nabi, Nabi sampaikan ke sahabat, sahabat sampaikan ke tabi'in, sampai ke kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita tidak bisa langsung kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wa bataghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wasilah artinya sarana. Kita tak bisa datang sampai ke masjid yang kita cintai ini kecuali dengan wasilah. Ada yang wasilahnya Grab, ada yang wasilahnya Gojek, ada yang wasilahnya mobil, ada yang wasilahnya lutut, tapi semuanya melalui wasilah. Begitu juga kita kepada Allah. Siapa kita tanpa wasilah? Maka wasilah kita hanya satu. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika datang orang berkata, kami sayang kepada Allah, tapi untuk kepada Muhammad kami tidak perlu sama dia, maka kata Allah, qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian percaya dan cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan wasilah hanyalah jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berselawat kepada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia juga mengajarkan kepada kita, laisa minna, tidak termasuk golongan umatku, tidak diakui sebagai umat dia, man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat pada yang tua. Tak hormat pada yang tua, tak sayang pada yang muda, itu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan bercerita tentang istri tua dan istri muda. Hadis ini bercerita tentang kepada anak-anak muda kita sayang. Sayang kita kepada mereka, kita buatkan komunitasnya, kita bimbing mereka iktikaf, kita ajak mereka sholat subuh berjamaah, selamat mereka dari narkoba, jauh mereka dari seks bebas, selamat mereka dari geng motor, insyaallah, amin. Makanya masyarakat Batam sayang kepada anak muda. Maka malam ini nanti start jam 2 iktikaf dibimbing oleh Al-Mukarram Ustadz Luqman Al-Hakim, langsung datang dari Pontianak, Kalimantan, bukan Kuntilanak, Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah datang, sudah. Dari jam 2 nanti baca Quran, zikir, muhasabah, sholat sunat, tahajud, witir, sampai azan subuh. Habis sholat subuh baru tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram, saya sendiri. Anak muda kita sayangi semuanya. Adapun yang tua-tua itu kita hormati mereka. Yang saya hormati Bapak pengurus, ketua, beserta anggota jamaah masjid dimanapun berada. Insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul pengajian kita malam ini adalah kisah saat maut menjemput. Tujuan membaca buku ini supaya kita ingat mati, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kedekut, jangan medit, jangan kikir, dan saudara-saudaranya. Itu tujuannya kita kaji malam ini. Saya tidak mau setelah mengkaji masalah mati ini tiba-tiba besok semuanya mau mati. Gimana? Masuk kantor kita, tak usahlah Pak, kita mau mati aja nih. Nah, ini tak betul. Justru sahabat Nabi dulu ingat mati, tapi perjuangan mereka sampai ke Andalusia. Sahabat Nabi sampai terbang ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia,
berseberangan dengan Moskow sekarang, sampai sahabat Nabi ke sana, namanya Hudzaifah ibnul Yaman, membawa Islam ke sana. Ada pula sahabat Nabi yang terbang ke barat sampai Uqbah bin Amir ke negeri Maghribi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Padahal mereka semuanya mengingat mati. Jadi dalam Islam dikaji masalah mati, bukan membuat orang menjadi takut hidup, tapi justru makin semangat hidup. Mudah-mudahan setelah mengkaji mati malam ini kita makin semangat hidup insyaallah. Kata Abu Bakar Siddiq, in muttul laila, kalau aku mati malam ini, la tantaziru ilal ghad, jangan tunda sampai besok pagi. Apa maknanya? Cepat-cepat makamkan. Saya pun ingin ikut Abu Bakar Siddiq, karena Nabi menyuruh, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, yang dapat hidayah, membawa hidayah min ba'di, setelah aku mati. Khalifah-khalifah aku ini mesti kalian ikut. Maka di antara khalifah yang saya ikut adalah Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Kalau aku mati malam ini, jangan tunda pengkebumian jenazahku sampai besok pagi. Saya pun sampaikan di Batam ini, andai aku mati malam ini, jangan tunda sampai besok pagi. Kalau ada yang gali kubur, cuman di sebagian tempat kan kadang nggak ada yang siap menggali. Jadi kalau nggak ada yang siap menggali, Pak Ustadz, beko kan ada. Sukan. Di antara yang meninggal malam, ada di sebagian tempat ini tak boleh, jangan kuburkan malam, nanti jadi hantu. Hari gini masih percaya hantu. Dulu anak-anak kecil kalau ditakut-takuti hantu, cepat tidur, ada hantu. Takut. Anak sekarang takut hantu, mana hantunya? Mana? Oleh sebab itu jangan lagi cerita masalah hantu. Hantu ini adalah jin, setan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tempat kita disebut hantu. Kalau di Pulau Jawa disebut dengan sundel bolong, dedemit. Kalau di Sumatera Utara begu ganjang, tinggi dia. Kalau pendek tuyul. Kalau tak bisa berjalan suster ngesot. Itu hantu, setan, jin semuanya. Sedangkan kita sudah diajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kursiyuhus samawati wal ard wa la yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Al-Baqarah 255, ujung surat Al-Baqarah 255, ujung ayat kursi. Untuk apa dibaca itu? Mengusir hantu, jin, jembalang tanah, setan segala macam. Tidak ada orang mati jadi hantu. Semua ruhnya, orang mati meninggal dunia itu, kalau orangnya baik, ruhnya naik ke tempat yang baik-baik. Tapi kalau orang jahat, maka jatuh kepada sijin. Yang baik-baik illiyin. Ada pula pendapat menyebutkan di pintu surga tak masuk. Tapi ada pula pendapat mengatakan masuk balik dia ke dalam kuburnya. Banyak pendapat tentang itu, tapi yang jelas kita husnuzan, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Kalau aku mati nanti, kata Abu Bakar Siddiq, bawa jenazahku ke pintu makam Rasulullah, ucapkan salam di pintunya, ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin Siddiq yasta'zinuka. Ini jenazah Abu Bakar minta izin kepada engkau wahai Rasulullah. Kalau pintu terbuka, masukkan jenazahku. Kalau pintu tak terbuka, makamkan aku di pemakam Baqi di samping Masjid Nabawi. Makam Abu Bakar di Baqi apa di samping Nabi? Macam tahu aja. Ada pemakaman umum yang luasnya lebih besar daripada Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan mimbar tempat Nabi khutbah, di sini mihrab tempat Nabi jadi imam, di samping ini adalah dinding makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku, mana tadi mimbar? Antara mimbarku dan rumahku,
raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Itu disebut dengan taman raudhah. Antara mimbar Nabi dan dinding makam Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter, 22 meter, 15 meter. Yang mau sholat di dalam 100 kloter. Makanya berdesak-desakan. Banyak orang di taman raudhah itu berdoa meleleh air mata. Ya Allah, ya Rabbi. Datang kawannya, kok nangis, kenapa? Dari tadi tak dapat tempat. Sangka sedih kena berdoa, lama tegak. Afrika itu tak mau pindah-pindah. Mau diusir dia tegap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau aku mati, bawa jenazahku ke makam Nabi. Kalau pintunya terbuka, masukkan. Tapi kalau pintu tak terbuka, maka bawa jenazahku di Baqi. Pesan itu disampaikan dan dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Meninggal Abu Bakar Siddiq 2 malam, mereka langsung memandikannya, mengkafankannya, dan mereka bawa ke pintu makam Nabi sesuai dengan pesan wasiatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, hadza Abu Bakr Siddiq istazana. Ini Abu Bakar Siddiq minta izin. Apa yang terjadi? Saqatal quflu, jatuh gembok dari pintu makam Nabi. Terus terbuka. Allahu Akbar. Langsung dibawa ke dalam sesuai dengan pesannya. Apa maknanya? Di Jabal Thur dulu mereka berdua saat dikejar kafir Quraisy. Di Madinah 10 tahun bersama berjuang, dan sampai dikubur pun masih tetap juga berdekatan. Makanya kalau kita tegak di depan makam Abu Bakar, makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakr Siddiq, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Melangkah satu langkah. Pertama masuk makam Rasul dulu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Melangkah satu langkah, Assalamualaikum ya Abu Bakr Siddiq. Melangkah satu langkah, Assalamualaikum ya Umar ibnul Khattab. Karena di dalam ada 3 makam. Mudah-mudahan persahabatan kita pun begini juga hendaknya, insya Allah. Di dunia kita bersahabat, di Batam kita berteman, sampai ke liang lahat pun kuburan kita dekat-dekatan, sampai dan nanti masuk ke pintu surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa tak kita nih sama dengan Abu Bakar nanti? Oke, sekarang saya sebutkan kenapa Allah berikan Abu Bakar keutamaan yang begitu hebat. Pada saat hijrah pindah dari kota Makkah ke Madinah, Abu Bakar ini punya ayah namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah. Ada tak orang Batam namanya Abu Quhafah? Tak ada. Kalau ada angkat tangan. Tak ada. Abu Quhafah ini benci betul dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Abu Bakar itu musuh Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dia tahu anaknya itu pindah ke kota Madinah, lalu kemudian dia pun bertanya kepada cucunya. Nama cucunya anak Abu Bakar adalah Asma. Siapa namanya? Mesti panjang alifnya. Asma. Kalau pendek sesak napas. Ya Asma, wahai Asma. Ya Datuk. Mana ayahmu Abu Bakar? Ayah hijrah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, habislah emas itu dibawanya semua untuk belanja hijrah ya? Kata Asma, tidak Datuk, masih ada emas itu lagi. Mana dia? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain taplak meja. Ini batu, masukkannya ke dalam kain. Oh, lalu dikasihnya ke Datuk. Datuk, kalau tak percaya peganglah. Abu Quhafah tadi buta. Apa? Dipegangnya. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Kira-kira emas kalau masuk ke kain bisa dirasa berapa kilo itu beratnya? Paling tidak 1/4 atau 1/2 kilo lah.
Itulah maka Allah muliakan Abu Bakar, makamnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dia masuk surga. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Siap masuk surga bersama Abu Bakar? Tak sama macam bunyi pertama tadi. Abu Bakar masuk surga, emas yang dia kasih bisa dipegang kalau ditutup dengan kain. Malam ini kira-kira berapa emas yang mau kita kasih? Yang mau diperbaiki ini WC. Itu kan Abu Bakar Salamul Samad. Itu kan 14 abad yang lalu. Saya melihat dengan biji mata saya sendiri ketika kami hadir penggalangan dana Munasarah Palestina, menolong Palestina. Langsung telepon ke Panglima Angkatan Darat Hamas, Jenderal Khalid Mash'al dari Mesir. Telepon langsung ke Khalid Mash'al di Palestina. Assalamualaikum Liwa Khalid Mash'al. Waalaikumsalam. Kami dari Mesir, apa yang perlu bantuan? Kata orang Mesir, kami sedang kedinginan, perlu makanan, jaket dan senjata, tolong kirimkan uang. Langsung orang Mesir mengambil goni beras, karung. Disitulah perempuan-perempuan Mesir membuka tangannya, langsung gelang-gelang itu masuk dalam, masuk emas masuk, cincin-cincin masuk. Andai malam ini kita buat karung beras, kira-kira ada tak gelang masuk? Kalau tak percaya, coba panitia bawakan karung beras ini. Wah, ibu-ibu itu pun dibukanya lah, tengoknya mana gelang paling kecil. Tengok paling kecil yang sebesar jemuran. Nah, itu masukkannya. Besok pagi dibawa ke toko emas, rupanya imitasi pula. Berdoa bukan main lagi. Masukkan aku ke dalam surga bersama Abu Bakar Siddiq, ya Allah. Kata Abu Bakar, kau mau masuk sama aku? Imanmu gombal. Imanmu hanya di tepi mulut, di ujung bibir saja. Oleh sebab itu, kalau kita mau mati husnul khatimah, doa dikabulkan Allah, salah satu yang perlu kita lakukan seperti Abu Bakar Siddiq adalah sodakoh. Siap bersodakoh? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tasubbu ashabi, jangan kalian maki sahabatku. Jangan kalian maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, sebesar bukit Uhud dia sedekah emas, tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Ada orang Batam ini yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Besar bukit Uhud itu Pak Ustaz, panjangnya 7 km, tingginya belum saya ukur lagi. Kalau pergi kita ke Madinah, itu yang panjang 7 km bukit Uhud. Kalau ada orang Batam yang bersedekah emas 7 km panjangnya, berapa puluh ton, ratus ton itu, tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Mengapa? Karena orang sekarang bersedekah dalam keadaan aman, damai, tentram, adem, ayem. Abu Bakar Siddiq bersedekah pada saat genting, susah, sulit. Oleh sebab itu iman Abu Bakar luar biasa. Kira-kira ada tak orang Batam yang mencaci maki Abu Bakar? Ada. Kita kalau disebut Abu Bakar, Abu Bakrin Siddiq, apa kata jamaah? Radhiyallahu an. Tapi mereka kalau disebut Abu Bakar Siddiq, laknatullah alaih, Allah melaknat Abu Bakar. Siapa yang melaknat Abu Bakar itu? Syiah. Salah satu ciri Syiah adalah mencaci maki sahabat Nabi. Maka kita wajib membela, karena yang memuji sahabat itu bukan ulama. Yang memuji sahabat itu dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titel untuk sahabat itu R.A. radhiyallahu an. Tapi dalam buku 40 masalah Syiah dibuat di situ Abu Bakar L.A. laknatullah alaih. 40 masalah Syiah.
ditulis oleh cari aja lah di internet, cari bukunya 40 masalah Syiah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya adalah sahabat Nabi yang juga pemimpin umat Islam, dia adalah Umar ibnul Khattab. Bagaimana cerita Umar bin Khattab? Ada saya buat sini, panjang ceritanya. 35 kisah saat maut menjemput. Ini gambar saya di Batam. Banyak gambar saya di mana-mana berserak di Indonesia pakai sorban warna merah, baju putih. Yang memfoto ini orang Batam. Itu hebatnya orang Batam ini ngambil foto. Bisa mantap, ditanya, di mana nih? Batam. Siapa yang ngambil foto? Tak ingat saya namanya. Tapi insya Allah mengalir amal jariah dia insya Allah. Apa yang kau bisa lakukan? Kau bisa menggambar, gambar. Bisa rekam video, rekam. Kau bukan ulama, bukan ustadz, tapi bisa menyebarkannya, sebarkan. Tapi kalau engkau punya kekuasaan, pakai kekuasaan. Engkau punya harta, pakai harta. Anak-anak muda malam ini harta tak ada karena belum kerja, dia punya kamera, kamera dipakainya. Nah, cuman ada yang mahal, ada yang murah. Sesuai lah, pahalanya pun gitu juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab diberikan Allah kemuliaan bukan pada harta tapi pada tenaganya. Makanya orang tak berani baca Quran sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu orang baca Quran diam aja, tak bersuara. Jadi sekarang kalau ada orang Batam baca Quran tak bersuara, itu masih sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa tak berani baca Quran kuat? Karena takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Takut dibuli, takut diejek, takut dicaci maki. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Ada 2 Umar yang paling hebat di Makkah waktu itu. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Umar bin Khattab semua kenal. Umar bin Hisham, siapa itu? Tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh, Umar bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang tanya nama baik-baik. Nama siapa? Umar bin Hisham. Nama keren? Abu Jahal. Nama siapa? Abdus Syams. Nama keren? Abu Hurairah. Nama siapa? Abdul Ka'bah. Nama keren? Abu Bakar Siddiq. Nama siapa? Abdul Uzza. Nama keren? Abu Lahab. Nama siapa? Abdul Somad. Nama keren? Ujian akhir semester. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Kalau tak Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Kalau tak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Akhirnya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pemenang gulat, juara bertahan setiap tahun. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beranilah orang sholat berjamaah, beranilah orang membaca Quran, berani orang mengatakan aku Islam, karena ada backing yang luar biasa. Inilah pentingnya preman-preman nih taubat. Kalau tidak anak-anak muda takut. Mau kemana kok? Mau ke sana sebentar, Wak. Takut diganggu parkirnya, takut diganggu motornya. Tapi kalau sudah preman masuk Islam, tobat dia, hijrah dia, mau kemana? Ngaji. Apa yang tidak nanya? Pijak batang leher kau. Oleh sebab itu bangga kita di Batam ini, preman-preman pun ngaji, tobat insyaallah. Cuman sebelum premannya dia garang, setelah hijrahnya garang, sebelum hijrahnya galak, setelah hijrah juga mesti
galak, cuman bedanya dulu galaknya di pasar, sekarang galaknya mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Banyak juga preman-preman ini sebelum tobat galak, setelah pengajian Pak, itu ada orang ganggu kami, serahkan aja sama Allah. Kalau ada preman model ini, antuk kan kepalanya gitu ya. Ada guna kau hijrah buat beban aja. Udah tobat, tengok itu Wahsy itu penjahat, pembunuh. Wahsy itu bukan main dosanya. Wahsy lah orang paling berdosa di dunia ini. Kenapa? Karena yang dibunuhnya paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa Allah dibunuhnya. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hazzaztu hirbati, kutusukkan tombak pendek ke tulang belakang Hamzah. Hazzaztu, lalu ku goncang-goncangkan sampai maaf cakap ujung tombak itu keluar dari selangkangan Hamzah. Lalu kemudian ku gunting telinga Hamzah, kami potong hidung Hamzah, kami tusuk pakai benang, kami jadikan liontin buah rantai. Datang pula perempuan bernama Hindun, disobeknya jubah Hamzah, dibelahnya dada Hamzah, diambilnya jantung Hamzah, dikunyahnya hidup-hidup. Bukan main peristiwa itu terjadi di depan Jabal Uhud, perang Uhud tahun ketiga hijrah. Makanya kalau orang pergi umrah itu mestinya di bukit Uhud itu dia sedih mengenang kematian Hamzah. Tapi adik-adik, bapak ibu, tengok nanti waktu umrah, cumana orang di bukit Uhud sambil foto-foto. Teman-teman, kita sedang ini sekarang sedang berada. Apa ini? Tapi jadilah, daripada dia tak umrah sama sekali, daripada dia sakau, ya kan. Kita doakan mudah-mudahan dia berangkat umrah sekali lagi dengan ilmu, insyaallah. Nah, Umar bin Khattab berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan kelembutannya, Abu Bakar dengan karisma tuanya, Abu Bakar dengan kesantunannya, Abu Bakar dengan emasnya. Tapi Umar bin Khattab dengan lantangnya, Umar bin Khattab dengan suaranya. Makanya ketika Aisyah menengok ada seorang laki-laki yang letoy, loyo, bawanya mau mampus, lalu ditanya oleh Aisyah, "Man hadha? Who is this?" Siapa ini? Kata orang-orang yang ada di situ, "Huwa azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud, inilah orang yang paling rendah hati, inilah orang yang paling tawadu. Kana Umar ibnul Khattab azhadan nas. Umar bin Khattab orang paling zuhud, Umar bin Khattab orang yang paling rendah hati, Umar bin Khattab orang paling tawadu. Idza takallama asma, kalau bersuara, berkata-kata suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau memukul pukulannya keras. Jadi preman kalau sudah tobat ngomongnya tetap kuat, tangannya tetap keras, kakinya tetap tegap, dan bicaranya tetap lantang, bukan letoy, loyo, lunglai, lesu, lemah, mati. Oleh sebab itu maka dia tetap lantang, tapi lantangnya menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Balik dari masjid, nampaknya anak-anak muda nongkrong di pos kamling. Anak muda, kenapa kalian tak ke masjid? Masjid. Gitu. Walaupun udah tua. Kadang banyak preman-premannya udah tua. Ke masjid lah. Bapak nggak bisa kuat lagi. Nanti ku tarik sedikit, putus tangga jantung ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab sudah beramal, tapi rupanya Allah ingin mentakdirkan dia menjadi seorang syahid. Pada masa Umar bin Khattab lah Persia ditundukkan. Padahal waktu itu ada dua kerajaan besar. Satu kerajaan Rom. Di mana Rom itu sekarang? Romawi. Satu kerajaan Faris, Persia, Iran sekarang. Rom sekarang Romawi, Roma. Lalu kemudian apa yang terjadi saat itu? Berperang antara Roma dengan Persia. Makanya ada satu ayat, satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Roma kalah, dikalahkan oleh Persia.
tapi Allah masih tahu sama Nabi Muhammad SAW, nanti saatnya Persia akan kalah dan Roma akan menang. Dan saat itu sahabat-sahabat lebih memihak kepada Roma daripada Persia. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Persia diislamkan. Ada satu orang yang sakit hati dengan Umar, namanya Abu Lu'lu'ah. Siapa namanya? Pas mau sholat subuh, ditikamnya Umar bin Khattab, ditusukkannya Umar bin Khattab, akhirnya keluarlah darah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minum susu, keluar susu itu dari tempat luka tikaman itu, ditahannya sampai akhirnya beliau mati menjadi seorang syahid. Ini pelajaran, orang selevel Umar bin Khattab pun mempan juga oleh pisau. Ini baru sholat 2 kali udah tak mempan pisau. Baru sholat 2 kali, subuh sama zuhur, sore itu asar, udah cucuk-cucuk tak mempan. Umar bin Khattab aja kena pisau, luka, meninggal dunia. Oleh sebab itu, apa yang terjadi sebenarnya? Umar bin Khattab kalau dia berjalan, Umar bin Khattab di suatu jalan, maka setan akan jalan di tempat yang lain. Takut setan melewati jalan Umar bin Khattab. Kita satu perjalanan sama setan. Oleh sebab itu, jangan-jangan setan sudah masuk ke dalam badan. Makanya orang-orang yang dianggap seperti ini, apa kata ulama ahli tasawuf? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', jalan di atas air, la taghtar. Kalau ada kau nampak orang kebal, jangan tertipu. Kalau nampak ada orang terbang di awan, jangan tertipu. Kalau ada nampak orang jalan di atas air, jangan terpukau. Pandanglah pada istiqomah. Kenapa? Karena orang yang jalan di atas awan, terbang di atas awan, jalan di atas air, boleh jadi dipermainkan oleh setan, berkawan dengan setan. Sedangkan kita tiap hari, tiap malam berkata a'udzubillahi minasyaiton. Yang betul nih mana Pak Ustaz? Setan apa syaiton? Syaiton. Cuman orang kita payah bilang syaiton. Apa itu? Setan. Kata setan, aku bukan setan, jadi syaiton. Sama lah itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih kita pintu kebaikan macam-macam. Yang bisa masuk dari kanan, masuk dari kanan. Yang bisa masuk dari kiri, masuk dari kiri. Kalau kau bisa masuk dari kanan, dari pintu harta, seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau mau masuk dari kiri, seperti Umar bin Khattab dengan kekuasaan. Ada pula yang dapat dua-duanya. Itulah yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh ketika sedang baca Quran. Darahnya muncrat pas pada ayat fasayakfikahumullah. Allah sudah mencukupkan engkau wahai Utsman bin Affan. Cukup hartamu, cukup nikmatmu. Satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi anak Nabi 2 orang, Utsman bin Affan. Makanya gelar dia Zunnurain. Zu punya, Nurain 2 cahaya. Orang yang punya 2 cahaya. Dinikahinya anak perempuan Nabi, meninggal. Nikah dia dengan satu lagi, barulah ada. Apa maknanya? Utsman bin Affan lengkap semuanya. Hari ini adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu pergi umroh ke kota Madinah Al-Munawwarah, masih ada wakaf Utsman bin Affan mengalir sampai hari ini. Umurnya berapa? 1440 sekian tahun lamanya. Lagi-lagi Allah muliakan Utsman bin Affan karena memang kalau udah saya belokkan ke sedekah ini banyak pura-pura. Solawat Pak Ustaz. Solat Pak Ustaz. Sedekah. Utsman bin Affan itu kaya raya. Makanya ada suatu sumur. Dulu siapa yang punya sumur itulah orang yang paling hebat. Karena air mahal. Maka sumur ini punya orang kafir musyrik, orang Yahudi. Lalu kemudian siapa yang mau ambil air? Lalu kemudian Utsman bin Affan membeli. Berapa harga sumur itu? Namanya Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah, Bi'ru sumur, Raumah.